Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat warga lebih pilih penjara daripada bayar denda PPKM darurat. Mengapa warga lebih pilih di penjara daripada didenda? Sosiolog Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Zulfikar Amin, memandang kemunculan situasi pembangkangan rakyat terhadap aturan PPKM darurat hingga mengarah meminta pemenjaraan adalah konsekuensi dari ketimpangan struktural masyarakat di masa pandemi ini. Warga terjebak dalam kondisi harus bertindak kriminal demi bertahan hidup. Mereka lantas memilih di penjara daripada mengeluarkan uang untuk membayar denda. Buat mereka, pilihan masuk penjara itu pilihan yang lebih baik, karena mungkin mereka akan ditanggung makannya. Lalu kemudian ya resikonya minimal daripada harus membayar denda 5 juta misalnya. Sementara mereka tidak punya uang. Jadi basically ini adalah orang-orang yang tidak punya pilihan, tidak punya alternatif lain. Kata Zulfikar kepada reporter Tirto, Kamis 15 Juli 2021. Zulfikar mengatakan situasi masyarakat yang terhimpit adalah konsekuensi pemerintah menerapkan PPKM sebagai solusi penanganan pandemi. Ia mengingatkan negara tidak mengambil kebijakan karantina sesuai UU Karantina Kesehatan, karena aturan tersebut mewajibkan negara memenuhi bantuan sosial dan kebutuhan hidup rakyat. Penerapan PPKM, kata Zulfikar, seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk mencari penghidupan di masa pandemi. Apalagi regulasi PPKM tidak melarang masyarakat seperti membeli makanan di pedagang kaki lima. PPKM darurat di Jawa Bali, kata dia, hanya membuat masyarakat membeli makanan dengan konsep dibawa pergi atau istilahnya take away, dan melarang dine-in atau makan di tempat. Ia mengingatkan makanan adalah sektor esensial dalam aturan PPKM sehingga tidak seharusnya ditutup. Menurut Zulfikar, pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam melakukan penindakan tegas bagi pedagang kaki lima. Ia sebut pemerintah bisa mencontoh langkah penertiban di negara lain. Bagi PKL yang tetap berdagang dan menerima pembeli yang makan di tempat lewat penyitaan bangku dan memberi peringatan. Jika masih membandel, maka pemerintah baru bisa menindak tegas dengan memproses hukum secara bertahap. Jadi Satpol PP mestinya dikasih tahu. Cuman memang kadang-kadang ada warung yang nakal atau kemudian tidak paham aturannya seperti apa. Jadi membiarkan orang makan di tempat. Itu tinggal didisiplinkan saja. Tetapi kalau sampai didenda 5 juta rupiah, itu menurut saya berlebihan, kata Zulfikar. Jadi jangan langsung main pukul atau rampas lalu kemudian didenda 5 juta rupiah. Kasihan gitu, karena sebenarnya pemerintah melakukan ini tanggung jawab setengah saja. Menuntut tapi tidak membantu. Bantuan yang diberikan pun sangat kecil, cuma 300.000 per keluarga dalam 1 bulan. Mana bisa hidup orang-orang yang tidak punya penghasilan, kata Zulfikar. Penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa Bali mulai berdampak negatif ke masyarakat. Sejumlah warga lebih memilih menghadapi proses hukum hingga di penjara daripada membayar denda sebagai sanksi atas pelanggaran PPKM. Salah satunya adalah warga kota Serang, Banten yang berinisial BH. BH yang bekerja sebagai penjaga toilet divonis hukuman denda Rp100.000
karena kedapatan tidak memakai masker saat melintas di Jalan Maulana Hasanuddin Pasar Lama. Namun ia memilih untuk dipenjara sehari karena tidak mampu membayar denda PPKM. Bergeser ke Tangerang, Banten. Seseorang warga menolak aksi razia masker yang dilakukan petugas. Warga yang merupakan pemotor tersebut mengaku tidak bersalah saat terjaring razia. Warga tersebut akhirnya memilih dipenjara karena menurunkan masker demi merokok. Hal yang sama terjadi di Subang, Jawa Barat. Ada beberapa pelanggar yang akhirnya tidak membayar denda sesuai putusan. Hakim membayar sebagian denda pelanggaran tersebut dalam sidang yang digelar di alun-alun kota Subang. Kejadian serupa terjadi di Tasikmalaya. Warga pemilik warung kopi berinisial ALS di kota Tasikmalaya lebih memilih dipenjara daripada membayar denda PPKM. ALS lebih memilih kurungan bui selama 3 hari karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar denda sebesar 5 juta rupiah. Peneliti senior Institute Criminal and Justice Reform atau ICJR, Anggara, mengingatkan bahwa penerapan pidana tidak bisa sembarangan. Ia mengacu pada insiden di Tasikmalaya yang membuat pemilik warung kopi harus membayar denda hingga 5 juta rupiah. Menurut Anggara, pemerintah tidak serta-merta langsung memidanakan masyarakat. Peringatan sudah dilakukan belum? Kalau belum, ya jangan dulu pemidanaan, kata Anggara saat dihubungi reporter Tirto Kamis 15 Juli 2021. Anggara mengingatkan pidana denda menjadi opsi sanksi PPKM karena menguntungkan negara. Akibat tidak menghabiskan sumber daya seperti penjaga, makanan, dan petugas rehabilitasi. Pidana denda juga efisien karena dinilai tidak memerlukan biaya dan warga cukup membayar uang kepada negara. Akan tetapi, kata Anggara, penetapan denda harus mempertimbangkan sejumlah aspek, yaitu sistem penerapan, jumlah besaran denda, batas waktu pelaksanaan pembayaran denda, tindakan-tindakan paksaan yang diharap menjamin pelaksanaan pembayaran denda bila terpidana tidak membayar, pelaksanaan denda dalam hal khusus dan pedoman atau kriteria penjatuhan denda. Oleh karena itu, kata Anggara, efektivitas denda mengacu pada 5 faktor. Pertama, aset yang dimiliki pelaku, yakni semakin sedikit aset pelaku, semakin sedikit eksistensi pidana denda. Yang kedua, kemungkinan pelaku tidak dijatuhi sanksi pidana denda untuk mencegah kejahatan. Yang ketiga, tingkat keuntungan diperoleh dalam melakukan kejahatan. Semakin besar sanksi denda. Yang keempat adalah tindak pidana akan mengakibatkan kerugian. Kelima, besar kemungkinan yang ditimbulkan pelaku. Dalam praktek lapangan, Anggara mencontohkan bagaimana petugas saat menindak pemilik warung kopi. Petugas seharusnya memperhatikan perilaku dan memahami logika pemilik warung kopi dan tidak langsung asal menyita. Kalau mau efisien, ya sita dan tindak, tapi hukum itu harus efektif. Untuk efektif memang perlu usaha lebih, kata Anggara. Berbeda dengan perusahaan, aparat bisa langsung menindak perusahaan yang melanggar karena mereka punya sumber daya. Sementara para pedagang kecil tidak punya sumber daya besar, sehingga harus ditindak sesuai tahapan. Oleh karena itu, hakim harus melakukan pemeriksaan latar belakang pelaku ketika pelaku sudah dibawa ke meja hijau. Persoalan dengan tipiring itu kan sidang sederhana, karena pembuktiannya sederhana. Dalam pandangan saya, seharusnya jangan langsung sidang di tempat, tapi kasih waktu untuk si terdakwa berkumpul, kumpulkan background, cek
Cek soal dia, kata Anggara. Artikel ini saya dapatkan di Tirto yang berjudul Saat Warga Lebih Pilih Penjara Daripada Bayar Denda PPKM Darurat. Terima kasih. Wassalamualaikum.